sini nggak pernah ada yang meninggal. Ini dekat kantor saya, Pak. Nah, tidak loro langsung yang belum. Untung aku alhamdulillah habis gak pengen loro ya, mau makan, jaga imun, berpikir positif, begitu caranya. Ini pernah laju 4 kasus. Nanti kita lihat datanya per hari ini, besok akan saya update. Ini mingguan, nanti kalau mingguan untuk gini-gini. Tapi kalau dilihat bulanan ya meningkat seperti ini. Mulai bulan April, Mei, Juni, Juli, ini September, Agustus, Juli, Juni, Mei. Kita mulainya dulu April. Terus kemudian, nah ini dia yang hitam ini dirawat, hijau sembuh, merah meninggal. Dan terus meninggalnya memang banyak. Kalau meninggal banyak bagaimana? Kuburannya yang disiapkan banyak. Dan paling banyak meninggal di Surabaya. Makanya makam Kepote itu Bu, suaka kubur gitu. Padahal saya ke sana waktu meninggalnya siapa ya? Lupa saya ikut memakamkan. Itu agak kosong. Sekarang penuh dan makam Kepote yang disiapkan oleh Risma itu. Karena memang yang meninggal banyak. Dan nanti kita lihat yang paling banyak meninggal memang di Surabaya. Nah ini keadaan per 10 September DPD-nya tren jumlah kabupaten kota menurut indikator kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur. Ini seperti ini. Kalau di breakdown lagi jadi begini. Kabupaten Malang masuk dalam orange. Ini Pak, Kabupaten Malang. Ini dia. Apa maksudnya orange? Maksudnya adalah orange itu utamanya kalau jumlah tambah mingguan tidak turun, idealnya turun 50%. Kalau masih merah cenderung orange itu. Tapi kuning itu sapi. Hijau tapi kuning. Apa ada kamu Jawa Timur yang hijau? Berono. Tapi di antara yang kuning, merah, orange itu kalau dipetakan lagi gitu tiap kecamatan pasti ada yang hijau. Ya contoh mungkin Sumber Manjing Wetan ini. Nanti saya mau cek ke Kabupaten Malang, ke gugus tugas Sumber Manjing Wetan termasuk yang seperti apa. Kemudian tingkat 5 kota yang paling sering diserang banyak masuknya itu Surabaya, Mojokerto, kota Pasuruan, Sidoarjo. Kenapa? Ini tempat-tempat pabrik, tempat-tempat di mana banyak industri ada di situ. Yang di sini juga, maka yang mati juga banyak yang dari sini juga. Banyak yang mati di sini. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah CFR. Kita lihat recovery rate menurut kabupaten kota. Kita lihat kabupaten mana? Kabupaten ini Pak, 79%. Tapi recovery rate di bawah Jatim. Tapi masih di bawah Jatim. Kalau Jatim 79,3 tadi itu. Kemudian ini 10 daerah dengan kasus meninggal. Total kematian jumlah positif di 10 kabupaten kota tertinggi, setara dengan 78,8% dari seluruh kematian positif di Jawa Timur. Jadi dari 2000 berapa tadi itu yang mati banyak di sini. Di 10 ini, kota Surabaya tertinggi, turun Sidoarjo, kemudian Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan, Kota Malang, tetangga kita. Termasuk yang ini, perumahan saya itu yang kena 4, meninggal 1, isolasi 8. Kami bikin perumahan tangguh ya, kemudian kami kirim makanan, kami rawat, ada dokternya, ada ini sampai PSBB lokal di perumahan saya, sampai segitunya. Jadi kalau keluar masuk batasi banget di komplek perumahan, tapi sekarang sudah mulai. Tapi sempat meninggal 1 dosen umum, tapi dimakamkan di Wonosobo kembali ke daerahnya. Ini case fatality, jadi yang membuat kematian ya, kurva kematian mingguan jadi memuncak minggu pertama
Disebutkan daerah yang kematiannya naik, ya Surabaya, Sidoarjo, Gresik seperti itu. Ini kemudian case recovery, rate kasus, proporsi kematian kasus aktif dan kesembuhan. Kita lihat Kabupaten Malang. Langsung dulu Kabupaten Malang. Ini Malang. Malang. Ini Pak. Apik kok sian. Tadi kan 79. Nah, ya kan sekarang yang terjadi pandemi di Kabupaten Banyuwangi. Kebetulan ada klaster baru, itu klaster pesantren. Sebenarnya pesantren itu kalau orang nggak mau masuk, saat jadi sekolah isolasi enak sebenarnya. Menurut saya sudah ke Anur 2, ke Anur 1, ke Arifaki. Itu melihat bagaimana adik-adik anak-anak kita mau masuk pesantren itu dengan protokol kesehatan yang bagus. Kita bertemu dengan para pengasuh pondok pesantrennya gitu. Dan kemudian tata caranya gimana mengatur. Tapi kemudian ketika orang tuanya masih benar-benar di ongak-ongak anaknya dan orang tuanya nggak rapid nggak ini, akhirnya ada yang kena sampai 500 lebih gitu. Kemudian Malang masih aktif. Bed okupansi kita lihat Malang lagi. Jadi nanti kalau ada yang sakit, oh ini Indonesia. Jawa Timur, mana Jawa Timur? Ini masih Jogja, ini ya, East Java. Sedikit okupansi bednya dari 19 rumah sakit. Ini monggo masih ditambah satu lagi sekarang, klaster rumah tangga. Ini yang terbesar awalnya adalah klaster yang paling banyak 600-an kasus ini lokal, transmisi lokal 686 kasus, mengriwari semua kayak transmisi lokal namanya. Kemudian kedua TPI, pasar dan TPI Kabupaten G. Di sini kan ada pelabuhan itu. Ya kan dekat kan sama kita. Nah, jadi harus diwaspadai. Ini klaster TPI ada seperti ini. Tempat pelelangan ikan, pasar dan tempat pelelangan ikan. Saya punya karyawan satu kena, suaminya orang pasar, distributor kresek. Kemudian orang pasar mencalon kresek untuk para pedagang. Nah kemudian dia kena tapi imunnya bagus, jadi dari OTG. Akhirnya kena ibu Juni. Pada saat kita makan di kantor 37,7 udah langsung kita pulangkan, itu pasti dikasih COVID gitu aja. Waktunya maunya kok bisa sudah ini karena bujurnya di pasar. Langsung kita bawa ke Lavalet, di Lavalet pengeluaran oleh bed. Akhirnya saya carikan bed bisa di rumah sakit Suprapto. Di sana diswab betul positif. Lalu waktu itu Pak Wali Kota Malang itu punya produksi apa gitu loh ya dari Kiai siapa itu. Wes itu tak tunggu tak weh nopo kok kabeh wong muni covid apa sing tak kirim sama saya. Kamu makan ini jaga imunmu agar kamu cepat sembuh. 2 minggu sembuh Pak. Mulai di swab minggu pertama masih positif. Karena dia merasa bertanggung jawab, saya nggak kerja lama. Wes orang merasa mikir kerjaan, cuma tinggal waras gitu. Minggu kedua di swab lagi masih positif lagi. Akhirnya wis kamu berarti pikiranmu itu yang kurang, imun badanmu. Karena ternyata gini menurut penjelasan dokter, imun kita ini kalau ada penyakit masuk, kalau dia kuat dia memakan penyakit itu, dimakan bentuknya kayak dimakan. Tetapi kalau imun kita lemah penyakitnya masuk. Karena pintu gerbangnya tidak ada. Masuk ke dalam paru-paru kita, masuk di torak itu, di situ nyokoti terus jadi kembung paru-paru. Begitu paru-parunya bergodok, begitu namanya pneumonia. Oh panas orangnya sudah. Panas tinggi akhirnya naik ke sini. Sudah susah bernafas sudah. Susah bernafas, diisolasi semacam itu, pakai ventilator, naik telat. Kejadiannya seperti teman saya meninggal. Petang dinotok meninggal. Betul ya. Jadi punya anak karyawan sembuh, tapi akhirnya swab keempat sembuh 1,5 bulan. Wes, baru boleh masuk.
Yang satunya lagi petang rok hilang. Sampai Madiun, Mas Riko, sampai Madiun. Jadi Dek Malang ini buka anak embun. Karena saya nggak dikabari, aku dikabari aku bisa nolong-nolong. Gak dikabari dari politik kecil sama medika dibawa ke Lapalet nggak bisa ke RSU nggak dapat dibawa ke RST di sana nggak ada sampai di Kolam Madiun. Wis kemudian meninggal. Ini kena yang panas. Ada yang kena yang biasa-biasa atau karena imun tubuhnya kurang bagus, maka klaster-klaster semacam ini harus diwaspadai. Sekarang klaster seminar di hotel-hotel. Kenapa tadi saya minta dibuka itu? Ini kalau sirkulasinya baik, maka nggak begitu membuat ini terjadi ketidakbaikan. Lebih banyak kalau di desa-desa tidak banyak yang diserang. Karena apa? Karena memang mataharinya bagus, iso bendino berjemur, orang desa tidak terlalu terpengaruh oleh berbagai hal macam-macam. Lalu kemudian lalu transmisi itu tidak banyak. Itu yang menyebabkan di desa-desa jauh lebih baik kondisinya dibandingkan di kota. Dan kontak orang ini tidak terlalu banyak seperti misalkan pasar gede, pasar Blimbing, pasar Lawang. Itu kan menungsonya 24 jam pasar Lawang, pasar Blimbing juga. Nah inilah yang kemudian menjadikan beberapa klaster menimbulkan itu. Kemudian rumah sakit juga, maka kalau tidak sumpah kayak teman ya hati-hati suasana rumah sakit, coba dihindari. Ibu bapak mesti tahu banyak sekarang sih punya kayu putih, yang tekan, campur madu, campur lemon, campur uyah. Itu juga sudah bagus. Punya kayu putih saya kalau mesin begini ini, cekak saya kasih, ya. Kemudian saya kasih ini rumusnya Profesor Dr. Sekak, itu saya lupa namanya, itu sudah baik. Ada lagi rumus itu, pokoknya hebat-hebat dilakoni aja. Yang penting kita jadi sehat. Tempat ibadah alhamdulillah sudah banyak. Tidak banyak, hanya 7 kasus, nggak banyak. Jadi Pak Karci beribadah di gereja sudah bisa, ya. Yang di masjid juga sudah bisa, asalkan karpetnya dibersihkan, disemprot disinfektan dan sebagainya, agar bisa tetap sholat Jumat bareng-bareng maupun beribadah di gereja bisa dengan baik. Kemudian ini transmisi tadi itu memang seperti ini di Pulau di East Java itu di Jawa Timur tertinggi. Sekarang ditemukan beberapa klaster besar di Banyuwangi, Pasuruan, Sidoarjo, Probolinggo dan seterusnya. Tapi sudah turun sejak 1 September. Ini catatan terkait kematian menurut WHO. Kematiannya menurut WHO, pasien dicatat sebagai meninggal karena COVID-19 apabila cause of death-nya, sebab kematiannya adalah gagal nafas akibat pneumonia yang disebabkan COVID. Pneumonia itu pembengkakan paru itu dikatakan sebagai COVID. Apabila penyebab kematian selain gagal nafas, serangan jantung, kecelakaan misalnya, lalu pasien meninggal karena sebab tersebut meski swab plus menurut pedoman WHO bukan dicatat dan dilaporkan meninggal karena COVID. Tapi kadang-kadang sekarang rumah sakitnya yang banyak karena PJW. KPW dikatakan meninggal karena COVID. Nah akhirnya ada pengalaman kemarin, ayahnya teman saya Surabaya, memang sudah sepuh, suka sesak nafas. Dibawa dalam Dr. Sutomo. Nikono langsung suruh dilihat sebagai PDP, pasien dalam pantauan, suruh tanda tangan. Dia mikir bapak tuh PDP tinggal kena dialami COVID gitu. Akhirnya dia nggak mau tanda tangan. Ya wes bapakku tak boleh, tiba pulang Mas Riko. Karena bapakku kan maknya ini tak ada hasilnya gitu. Terus aku timbangan bapak wes, wes apa jadinya belum dari rumah sakit lain. Dia nggak mau ayahnya datang sebagai PDP. Kadang-kadang rumah sakit sendiri kan juga agak telaten nih, murah-murah dicatat COVID atau PDP kayak gitu-gitu ada gitu. Tapi yo tidak semua.
Ini Bapak Ibu, uang itu kesadarannya dalam COVID itu ono tenan barang yo ono sing ngarani gak ono COVID iku, bener ono. Ini loh hasilnya. Tidak tahu, tidak jawab 0%. Kemudian COVID-19 menyelesaikan semuanya 17%. Penipuan WHO itu ya si anak dikira nipu 0,4%. Tidak percaya COVID masih ada 2%. 2% kali penduduk Indonesia 200 juta sama berarti kira itu kan banyak. 10% aja 29 juta. 26 juta, 6% berarti 52 juta akan si orang tak percaya jumlah itu. Ini tapi penelitian Jatim. Kemudian COVID-19 ada tapi dilebih-lebihkan, anak 16,20. Ya, awal itu bagi protokol kesehatan mulai kena COVID ya sing sono ya kita sendiri. Kan gitu. Makanya kami tadi pelatihan di BDI Perjuangan kami siapkan rapid test, ada dokter dan begitu masuk sudah seperti ruang isolasi misalkan boleh keluar kalau sudah selesai. Biar tidak ada kluster baru, karena kita juga tertutup. Perhatian dan waspada 58%. Jadi lebih banyak yang mengerti COVID. Nah ini orang kalau suruh pilih loro, kok pilih luwe. Ternyata pilih tak luwe, loro-loro titik tak apa gitu. Pilih tak mau luwe. Buktinya 46% memilih prioritas ekonomi, 43% memilih prioritas kesehatan. Ini 46, 53. Artinya aku yang mau luwe, tapi aku luwe, aku loro itu baik. Jadi itu ternyata sebagian besar orang berpendapat seperti itu. Next, upaya pemerintah menangani penyebaran COVID kita sudah lakukan, penyebaran lakukan bersama. Saya sudah ngecek sampai ke desa-desa. Di Ngantar saya sampai masuk ke desa apa Pak Sinolo peninggalan Ngantar itu. Desa apa ya? Sama kamu Tulungrejo. Oh masuk ke desa itu satu mobil sepeda motor bisa sampai desinfektan begitu, mobil pun juga disemprot. Di sana bagus, di balai desa cuci tangan semuanya bagus. Itu di desa sih kira-kira waktu itu memang Ngantar sempat kena Ngantar, sehingga seperti itu. Saya masuk di Dau di desa-desa juga begitu, masuk di sana Asembon. Jadi Kabupaten Malang cukup bagus sampai masuk di Jabung. Nah lanjut evaluasi pembangunan sosial ini sehingga kepala desa kau ya air petok ini itu monitoring COVID keluarnya kepala desa. Aduh Bu, kok kita yang jadi bal-balan ya. Data toko kecamatan jalur, dinas sosial jalur, provinsi jalur, nasional balik tunggannya tiba gak cocok mana, tunggannya mana balik mana. Sampai saya Pak demi belani penjenengan di sini ini ada Pak Menteri. Pak Menteri kan ketua DPP kami ya. Saya ngendikannya para kepala desa sing padha muring-muring itu tak kirim ngomongin. Jadi sudah kita ini kan sedang bekerja kok Mentari, sudahlah tolong sabar dulu para kepala desa kita sedang matang memang. Ya Pak, tapi cuma kasihan gitu. Kasihan yang di bawah itu kayak produk-produk ikan. Menjadikan preso kepala desa dan sirahnya di koplak gitu Pak. Dan koplak saya kis kadung koplak yang tadi saya dirasaan hilang bisa. Itu kemarin begitu semuanya. Ya yang biru ini adalah ada bantuan itu ada gitu. Yang kuning merasa tidak ada, yang putih tidak tahu. Iya, mungkin mau cukup memiliki, masa mau cukup harus dibantu. Ya kan? Nah jadi semuanya sebenarnya memang penjenengan sampai di apa digawe ngurusi COVID penyakit TKO tapi sebenarnya penyakit ekonomi ya kan? Kenapa? Kalau nggak iso cocok pulau di Kak Payu mari ngono ndoke Kak Payu didol dose gak iso dibelek mereka dagingnya gak harus dituku dan sebagainya. Akhirnya kena penyakit ekonomi BLT ini kalau lagi kurang itu tambahin karena Pak Sanusi
di program itu ndoke kurang kan. Ribut lah urusan ndok. Ini upaya pemerintah menurut survei sudah bagus 75%. Ya, diarani penanganan terlambat 100% ya. Namanya juga jelek penyakit itu betok pneumonia, betok nyamuk pada dikubuk. Ini tidak ketok pasukannya dokter-dokter sama perawat. Dokter-dokter meninggal sudah banyak, perawat juga. Jadi kita tetap harus bersyukurlah jadi para murid. Ini dampak pandemi terhadap pekerjaan. Nah ini tidak tetap bekerja seperti biasa. Cuman segini tak, tinggal segini yang merasa pekerjaan yang tinggal 9. Tidak tapi pekerjaan menjadi berkurang. Tidak tapi dirumahkan. Yang mengalami keputusan bekerja sekian 10%. Tidak tahu sekian. Jadi tetap terkontraksi. Kemarin dalam laporan Badan Anggaran Jawa Timur, pendapatan Jawa Timur terkontraksi 3 triliun. 30 triliun turun 3 triliun. Kalau di persentase sekitar 9% turunnya. Tapi tidak sampai 10%. Makanya Indonesia tidak tergolong masuk jurang resesi karena pada kuartal ketiga ini tidak sampai kecemplung di angka 10% minusnya. Kalau kecemplung di angka 10% sudah masuk resesi namanya. Resesi dunia. Amerika saja sudah resesi. Syukur adidaya. Jerman resesi, Hong Kong resesi, Singapura resesi. Jadi alhamdulillah. Memang kita itu ya. Oleh Allah diberikan kekuatan luar biasa tak sesuai granat. Gitu. Mangan sambal paku, baksonya granat. Masya Allah. Jadi kuat granat itu dipangan apa enggak? Pak Jokowi membuat Impres 6 dan kami Jawa Timur merubah Perda 1 tahun 2019 menjadi Perda 2 tahun 2020 yaitu tentang ketertiban. Nah ini masalah ketertiban ini kita masukkan protokol COVID yang dari Impres ini dan ini dianggap oleh Gubernur Jawa Timur, DPRD Jatim bersama dengan pemerintah Jatim sangat responsif untuk menangani masalah-masalah COVID. Jadi di sela-sela kami bekerja untuk kepentingan yang lain-lain, kita masih fokuskan juga untuk kepentingan masyarakat yang sangat perlu kita dahului. Masker wajib, mengenai ini nggak mau masker ini saja yuk. Bukan berdoa lalu mungkin gitu kan? Karena ini terbatas. Saya kadang-kadang yang tapi mau gimana? Nanti saya kalau tidak bermasker itu ada wartawan yang beraturan tadi saya tidak bermasker. Saya hati lagi sini. Yes, ini gerakan bermasker sudah banyak warga mengapresiasi kinerja Pemprov Jatim. Pemerintah Provinsi Jatim itu adalah gubernur bersama dengan DPRD Jawa Timur. Nah, penyelenggara pemerintahan kesimpulannya adalah Jawa Timur saat ini secara persentatif tertinggi kesembuhannya di Pulau Jawa. Paling cepat sembuh bergaul Jawa Timur itu cekak aus cetok, kak belangkon. Belangkon itu mentoleh nang buri. Mari ngomong yo, Pak buri kak. Itu lara lagi susah kita. Isolasi di Jatim masih cukup. Perlu perhatian pada daerah dengan jumlah kematian yang tinggi tadi itu karena menyumbangkan muncul 8,8 kasus kematian. Kemudian recovery rate pastikan ada tercatat dengan baik sesuai pedoman revisi Menkes. Zona merah dan oranye terjadi karena kumulatif belum turun 50% dari puncak. Jadi memang belum bebas amat karena belum turun dari puncak, tapi sudah masuk aktif. Masker solusi yang bisa menjembatani antara kebutuhan kesehatan dan ekonomi. Tetap kerja tapi pakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer. Kata dokter virusnya masih nempel di tangan itu kayak dicuci kalau sabun masih lapor. Sudah hilang. Jadi sabun apa kudu sabun enggak sembarang sabun, sabun kodok aja. Sembarang sabun guys. Kemudian
Kemudian hindari stigma pada penderita maupun penyintas COVID-19. Jadi bahwa kita semuanya harus waspada, tetapi dalam kewaspadaan itu kita tetap punya pedoman-pedoman protokol kesehatan yang kita miliki bersama-sama. Saya kira itu matur nuwun yang saya sampaikan. Kalau mau lihat punyanya Pangdam itu urusan ekonomi Jawa Nasional yang di lapangan Brawijaya itu sudah dibuatkan pembukaan lapak-lapak di Makodam. Jadi kalau di sini mau dibuka lapak lagi untuk ekonomi nggak apa-apa. Wong Pangdam saja buka. Ada yang punyanya Makodam itu. Tunjukkan. Bukan ini saja. Dapil Malang Raya yang saya sudah di sini, dan alhamdulillah saya juga banyak mendapatkan suara dari Sumber Mancing Wetan ini. Kalau nggak salah 3.000 lebih, 3.400-an di Sumber Mancing Wetan ini, berarti saya harus punya kembali ke dapil untuk mengucapkan terima kasih pada seluruh konstituen dan melaporkan kinerja saya apa saja yang kami lakukan di Indrapura selama masa pandemi ini, dan sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa terus bersama-sama. Saya ingin kita bisa ada berapa 1-2 masukan terkait dengan apa yang Bapak Ibu keluhkan di layanan masyarakat, utama di layanan provinsi, yang nanti akan jadi bahan dan masukan terkait dengan permohonan Bapak Kepala Desa tadi untuk disampaikan kepada saya. Hal-hal yang perlu diperhatikan di sini nanti sebagai anggota DPRD dari dapil sini, saya pasti akan berusaha untuk mencari prioritas, karena dukungan anggaran itu memang tidak sepenuhnya bisa dilakukan bersama-sama, tetapi minimal nanti mana yang prioritas dulu itu yang bisa kita lakukan. Karena juga penjenengan daerah sini banyak hutan, saya kira hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan di malam hari itu penting. Jadi kalau saya pergi ke sini kan mesti kita kalau pas hujan enak sekali, saya kira rada kering karena memang lagi musim panas. Dan dari air ya Pak ya, airnya sangat kurang. Nanti coba kita pikirkan bagaimana untuk bisa membantu mencari sumber air yang pokok, yang itu kemudian bisa didistribusi ke seluruh desa-desa yang memungkinkan untuk itu. Bila ada sumber air yang sifatnya besar dan bisa diupayakan untuk jadi sumber utama dari air yang ada di sini, itu kita bersyukur nanti bisa coba kita lihat bersama-sama. Jadi memang air itu pokok, kemudian jalan juga pokok, kemudian penerangan malam hari itu juga pokok, supaya menghindari kejahatan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memungkinkan terjadi pada diri kita, misalkan adik-adik muda pulang sekolah atau pulang kerja. Karena Sumber Mancing Wetan ini daerah TPI, kita tahu TPI itu orangnya bukan orang sini asli kebanyakan, tapi dari mana-mana, sehingga memang memungkinkan terjadinya disharmoni akibat dari perbedaan kultur, perbedaan cara pandang dan cara hidup. Tetapi sebagai sesama bangsa Indonesia, kita masih punya Pancasila yang kita pakai pedoman untuk landasan hidup kita sehari-hari, sehingga berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras itu nggak masalah.
siapa? Untuk kita semua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun atas perhatiannya. Kata para sesepuh, sebenarnya yang pernah saya dengar, kenapa harus masker begini ini katanya menurut apa yang diketahui para sesepuh itu supaya manusia menahan diri untuk tidak terlalu banyak membicarakan hal yang tidak, jadi yang berbicara yang perlu saja. Karena ini adalah ujian dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia sedunia, tidak hanya Indonesia, bahwa ternyata betul kalau misalkan dulu orang leluhur kita pernah ada yang ramah, karena kalau itu benar bahwa Jawa kari separuh, Cina kari sajudu. Nah kalau ini benar berarti kita yang paling banyak ya. Kalau separuh, lihatnya kalau sajudu. Nah, mudah-mudahan COVID-nya segera berlalu, vaksinnya ditemukan, nanti kestoyok flu biasa. Tapi sekarang jangan dianggap flu biasa, cuma juga jangan dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan amat. Supaya tetap bisa bekerja, tapi dengan protokol kesehatan. Nek yang ngomongan ya ojo cidik-cidik kayak ini maneh. Kan ya bagus kalau kamu nggak cidik-cidik juga. Pertama, mengurangi paut kita dengan orang lain, gitu kan. Yang kedua, ya bisa menjaga hal-hal yang bisa dijaga. Ngaten Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hadapan Bapak dan Ibu. Mari bersama-sama membangun kesehatan kita, juga kekuatan ekonomi kita bangkit kembali. Di masa pandemi ini tidak boleh diam, tidak melakukan apa-apa, tetapi berdoa memohon pada Yang Maha Kuasa agar kita sembuh, kita sehat dan kemudian bekerja untuk kepentingan keluarga. Demikian, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam damai dan sejahtera. Mari merdeka. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Dr. Sri Indari MAP. Tadi saya belum pokokkan untuk merdeka ya, supaya Bapak Ibu enggak ngantuk gitu ya. Merdeka! 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 Terima kasih. Seperti kita tahu bersama bahwasanya Ibu Dr. Sri Indari MAP punya jabatan yang cukup banyak. Jadi di PDI Perjuangan Provinsi Jawa Timur sendiri, beliau adalah Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Jawa Timur. Kemudian beliau juga sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, anggota Komisi E, dan yang paling luar biasa adalah beliau sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia. Beliau memang betul-betul seorang pejuang perkoperasian sampai mengejar gelar doktor dulu ya. Itu juga demi koperasi, demi membangun ekonomi kerakyatan Indonesia. Dan beliau juga ada sebuah tempat naungan kami yang dinamakan Rumah Juang SUB di belakang saya, Rumah Juang Sri Untari Bisowano. Bukan untuk Rumah Juang Sri Untari Bisowano. Dan pada kesempatan sore hari ini juga ada tim ahli kami. Beliau ahli di bidang pendampingan desa. Beliau orang yang sangat luar biasa, tenaganya tenaga muda, suaranya seperti petir, gitu ya. Baiklah, ada sebuah materi tentang pembangunan pedesaan berkesinambungan. Untuk itu kepada Bung Ipo, disilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera dan semua. Salam, mohon izin untuk berdiri. Yang saya hormati seluruh kepala desa se-Sumber Mandiran, yang saya hormati pendeta, dan ada sekitar 11 pendeta
yang saya hormati Koperasi Wanita, tokoh muda, yang tak lupa juga saya banggakan Ibu Dr. Sri Untari yang melaksanakan reses kedua di tahun 2020 ini. Baik Bapak Ibu, soal proses perencanaan pembangunan desa itu memang merupakan bagian dari proses amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sesuai dengan visi misi Bapak Presiden Joko Widodo di tahun 2014 pada periode pertama membangun Indonesia dari pinggiran yang di visi misi Presiden yang kemudian pada waktu itu, sehingga muncullah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini dengan berbagai macam regulasi turunannya, mulai dari PP 60, PP 70, serta Permendagri dan sebagainya. Ini kita fokuskan pada Permendagri 114 pada siklus pembangunan yang ada di desa untuk tahun 2021, khususnya di sumber Manjing Wetan ini. Kalau kita berbicara konteks perencanaan pembangunan, sebenarnya khususnya Bapak Ibu Kepala Desa ini sebenarnya sudah masuk pada proses penyusunan rencana kerja pemerintah desa di tahun 2021. Tapi kami melihatnya sampai sekarang dari 15 desa itu belum ada satu desa yang melakukan proses musyawarah desa dalam rangka untuk menetapkan rencana kegiatan pemerintah desa di tahun 2021. Kalau kita melihat di siklus sesuai dengan Permendagri 114 di pasal 51 sampai pasal 52 bahwa proses perencanaan pembangunan desa itu dimulai bulan Juli sampai di bulan September. Tapi ini berbeda situasinya Bunda di tahun 2020 ini. Memang apa yang disampaikan oleh Bunda tadi bahwa hampir 6 bulan ini, hampir 9 bulan ini desa dipusingkan dengan sekian regulasi yang itu berganti-ganti. Mulai ketika tanggal 31 Desember tahun 2019, desa sudah menetapkan APBD untuk pembangunan di tahun 2020. Terjadilah masa pandemi di bulan Maret kemarin, maka desa dianjurkan untuk melakukan proses perubahan anggaran di tahap pertama untuk penanggulangan COVID bencana non alam yang masuk di bidang 5. Itu perubahan yang pertama. Perubahan pertama ini belum terlaksana, muncul lagi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3. Desa dianjurkan untuk melakukan proses perubahan PAPBD yang kedua dalam rangka penanggulangan dampak COVID-19 untuk mengalokasikan anggaran sekitar 600.000 untuk BLT, ya, mulai bulan April, mulai bulan April, Mei, Juni itu tahap pertama. Tahap pertama ini belum selesai, muncul lagi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 dalam rangka untuk mengalokasikan anggaran yang tahap kedua yang senilai 300.000 mulai bulan Juli, Agustus, September. Ini belum dilaksanakan oleh pemerintah desa, muncul lagi instruksi Kementerian Desa bagaimana desa juga melakukan perubahan anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan masker. Gitu betul Bapak Kepala Desa. Membuat dengan ini. Dari sekian perencanaan pembangunan yang sudah ada di desa A, kayak semisal Ringin Sari itu sudah melakukan proses penetapan anggaran di tahun 2020
mulai kegiatan rapat beton dan sebagainya itu sudah ada. Tapi dengan pandemi COVID-19 itu berubah semua. Tidak ada yang baru. Saya yakin dengan anggaran, dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 50 yang diharuskan untuk mengalokasikan anggaran yang 300 tahap kedua untuk BLT dari 15 desa sesumber Manjing Wetan itu tidak ada yang menganggarkan, dan itu pun kami sudah laporkan. Dan itu juga kami selaku pendamping di sini juga sudah melaporkan bahwa duitnya nggak mau. Ya berbadan, duitnya sudah habis. Jadi itu kami kemarin ketika rapat koordinasi bahwa anggaran COVID-19 penanganan dampak COVID-19 di tahun 2020 untuk tahap ketiga ini ayat 300 itu sudah tidak dianggarkan oleh pemerintah desa karena duitnya habis, sudah habis. Apalagi untuk pengadaan masker. Ya betul. Nah, ini pentingnya kita bersama-sama pada kesempatan sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri 114 sebagaimana yang sudah tercantum di dalam siklus desa, sudah saatnya pemerintah desa melakukan yang namanya proses penyusunan rencana kegiatan pemerintah desa di tahun 2021 dengan memunculkan nanti ada satu DURKPDes sama RKPDes-nya. Nah, DURKPDes ini adalah daftar usulan rencana kegiatan pemerintah desa yang itu tidak masuk pada skema pembiayaan di APBDes-nya, mulai dari DD, ADD, retribusi, pajak, retribusi dan pajak individual yang masuk di DURKPDes yang melalui skema Musrenbang Des, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten sampai di tingkatan provinsi. Perlu juga kami laporkan sama Bunda untuk tahun 2021 khusus di daftar usulan rencana kegiatan pemerintah desa sekecamatan Sumber Manjing Wetan dari 15 desa sudah separuhnya masuk di daftar usulan rencana kegiatan pemerintah yang masuk di program dengan. Alhamdulillah sudah tercover semua, kecuali dari Desa Ringinsari, Desa Tambah Asri, Desa Arjo Kuncara, sama Desa Druju yang belum tercover. Ini kami juga laporkan juga terkait dengan daftar usulan rencana kegiatan pemerintah desa untuk tahun 2021 yang 11 desa sudah masuk ke program jenengan juga. Kita beri aplaus untuk Bunda kita yang sudah mengapresiasi terkait dengan program yang sudah disusun oleh pemerintah desa yang diambilkan mulai dari rencana pembangunan jangka menengah yang umurnya 6 tahun yang sudah ada di dokumen yang jenengan dan itu sudah tercover di usulan rencana pembangunannya programnya Bunda. Nah, ini juga kami berterima kasih dan kepada Bunda sudah mengapresiasi soal program yang sudah masuk di Kecamatan Sumber Manjing Wetan. Kebetulan komandannya di Sumber Manjing Wetan itu Pak Jono Bunda. Ini sudah tercover untuk desa yang belum tercover mulai dari Tambah Asri, ya, Tambah Asri, terus Druju, Ringinsari, sama Arjo Kuncara ini bisa juga diusulkan pada DURKPDes-nya di tingkatan desa tahun 2021. Makanya nanti ada proses dialog yang akan yang akan diberikan kesempatan oleh Bunda apa saja yang perlu kiranya di tingkatan desa yang belum terlaksana. Terus Bang, saya yakin
APBDes di tahun 2020 jangan harap pemerintah desa itu membangun karena duitnya jenengan sudah habis kok. Sudah habis. Paling yang tersisa sekarang di tahap ketiga itu adalah hanya untuk pelaksanaan kegiatan di bidang satu, penyelenggaraan pemerintah desa. Nah, makanya pentingnya hari ini Bunda Ibu Dr. Sri Utari Bisowarno selaku Ketua Fraksi PD Perjuangan dalam rangka membangun sebuah bagaimana di tingkatan desa perencanaan pembangunan yang berkesinambungan melalui skema yang sudah ada di dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang sudah dengan susun ketika dengan terpilih sebagai kepala desa sesuai dengan aturan regulasi yang ada di Permendagri nomor 83 dengan diberikan kesempatan selama 3 bulan untuk menyusun dokumen. Nah, pentingnya dokumen di sini, anggap saja dokumen perencanaan pembangunan desa ini adalah menjadi bagian dari media dalam rangka untuk mengakses dari sekian program baik yang ada di kabupaten maupun yang ada di provinsi. Ini proses pembangunan berkesinambungan yang nanti kita lakukan bersama dengan Ibu selaku ketua, selaku anggota dewan dan juga selaku ketua fraksi PD Perjuangan di provinsi dalam rangka untuk melihat dari sekian perencanaan pembangunan yang skala prioritas yang itu tidak mampu dibiayai dari APBDes, yang itu tidak mampu dibiayai dari APBDes, dan itu masuknya nanti di DURKPDes, daftar usulan rencana kegiatan pemerintah desa yang tidak dibiayai dari APBDes tahun 2021. Kalau jenengan mau memasukkan semuanya di APBDes, kami yakin bahwa anggaran sampean di tahun 2021 itu kurang lebihnya belum mencapai sekitar 1,5 miliar, belum mencapai. Kalau semuanya, contoh sederhana saja ya, di Ringesari itu ketika proses penyusunan RPJMDes-nya mulai tahun 2020 sampai di tahun 2004 sampai di tahun 2025, kebutuhan anggaran yang dibutuhkan oleh desa Sido Asri desa Ringesari itu hampir 1 triliun kok. Seingat saya pada waktu itu ketika kami melakukan proses pendampingan proses penyusunan RPJMDes itu kebutuhan desanya itu hampir 764 miliar anggaran yang dibutuhkan selama 6 tahun kira-kira Nah, begitu. Sehingga ini pentingnya pemerintah desa melakukan proses perencanaan pembangunan yang berkesinambungan dengan anggota dewan di tingkatan kabupaten sampai di tingkatan provinsi. Hari ini di depan kita bersama sudah ada anggota dewan dari dari provinsi Jawa Timur, yaitu Ibu Dr. Sri Utari Bisowarno. Sekiranya nanti itu disampaikan terkait dengan usulan-usulan yang sifatnya dalam rangka untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang ada di masing desa Panjenengan Sumat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Yang penting bahwa di dalam proses perencanaan di tingkatan desa itu nanti paling maksimal dengan akan menetapkan RKPDes-nya untuk tahun 2021 maksimal di akhir bulan September ini. Bulan September sudah melakukan yang namanya mustus dilaksanakan di tingkatan kebutuhan dalam rangka untuk mencermati di dalam dokumen RPJMDes, di bawah di dalam musdes musyawarah desa dalam rangka untuk menetapkan kegiatan skala prioritas yang akan dimasukkan di dalam dokumen APBDes tahun 2021.
Nah, usulan yang tidak mampu dibiayai oleh pemerintah desa di dalam APBDes itu masuknya nanti di dalam daftar usulan rencana kegiatan pemerintah desa. Itu biasa yang jenengan lakukan setiap tahun. Kadang-kadang belum sampai nanti di bulan September, alasannya kan nanggung perbu dan sebagainya kan begitu. Mudah-mudahan nanti ke depan kiranya pagu indikatif di tahun 2021 itu bulan November atau bulan Desember sudah buat dalam rangka sekiranya di tingkatan pemerintah desa itu sudah tahu berapa anggaran yang didapatkan di tingkatan desa baik dari PD, APD maupun retribusi dan pajaknya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kalau memang ada tutur kata yang sudah berkenan di hati panjenengan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Khairi nasrotul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Terima kasih untuk gambaran mengenai pembangunan berkesinambungan yang sudah disampaikan oleh Bung Ibu. Untuk selanjutnya kami membuka sesi dialog atau diskusi atau tanya jawab. Akan saya bagi menjadi dua sesi. Untuk sesi pertama saya silakan untuk dua pertanyaan. Monggo, silakan. Mungkin ada yang ingin menyampaikan usulan atau pertanyaan atau apapun kepada beliau, Ibu Dr. Sundari. Di kesempatan bagi panjenengan semua, ini adalah wakil kita khususnya di daerah pemilihan Malang Raya, dan kebetulan beliau juga seperti saya sampaikan tadi membidangi beberapa kegiatan. Itu silakan untuk sesi pertama dua penanya, monggo silakan. Monggo, mungkin dari Kopan mungkin ada yang mau disampaikan? Iya. Satu dari Kopan. Sebutkan nama dan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahayu, pengurus Kopban Nusa Indah Sumbermaja Wetan. Di sini kita dulu kita mendapat pada tahun 2009 mendapat hibah dari Pak Kako. Berdirinya Koperasi Nusa Indah itu mendapat hibah 25 juta. Tahun 2010 juga mendapat lagi 25 juta. Tapi pada waktu itu saya belum menjadi pengurus, saya hanya menjadi anggota biasa. Tetapi pada waktu tahun 2014 hibah itu habis, tinggal 19.554. Yang macet ada kredit macetnya 42.610 sampai sekarang. Pada waktu itu anggotanya 2009 sampai 2014 anggotanya ada 100 lebih. Tetapi pada waktu 2014 ada RKT didatangkan dari Dekopin, pengurus Dekopin, pengurus BKPR yang diundang pada tanggal 8 April 2014. Ternyata dengan adanya kredit macetnya 42.610 itu tadi, akhirnya anggotanya habis. Anggotanya tinggal 15 orang. Kenapa sampai habis? Karena dengan adanya SHU-nya itu min 830.000. Mestinya kalau SHU itu kan nggak boleh min, paling-paling ya harus 0 atau ya jangan sampai min. Akhirnya dari pengurus Dekopin kebetulan kenal saya, yaitu Pak Budi Sucipto, juga ketua BKPN, juga dengan ketua PGRI yang sekarang, itu saya langsung ditunjuk
Setelah ditunjuk pada waktu itu saya juga tidak mau karena koperasi itu berdasarkan semuanya dari anggota, oleh anggota dan juga untuk anggota. Ternyata disetujui Bu. Sampai sekarang mulai 2014 saya memegang obalnya, masih dipilih menjadi anggota, saya sebagai bendaharanya Bu. Sekarang uangnya itu kalau ada laporannya ini, kalau Ibu nanti mau lihat sampai RAT yang kemarin 2019 kebetulan mestinya dilaksanakan 29 Maret karena dengan adanya COVID sampai Juni baru bisa melaksanakan. Tapi kita masih punya SRU, kalau tidak salah nanti Ibu bisa mempelajari, ini saya bawa laporannya, ada 5 juta berapa gitu. Sekarang asetnya ada 108. Tetapi yang di kredit macet 2014 tadi tetap kita cantumkan 42.610. Jadi kita tinggal yang kita kelola ini ada 47 juta. 47 juta ini mandiri Bu. Dari simpanan pokok anggota 100, simpanan wajib 10.000 setiap bulan. Terus dengan adanya COVID ini Bu, agak macet lagi. Mulai Maret ada yang ngangsur itu hanya 3 orang, hanya 5 orang. Kalau pertemuan PKK baru itu banyak yang mengangsur. Saya mohon kepada Ibu apabila ada ukuran dana hibah lagi, Kopbanus Sekda masih mengharapkan untuk bantuan. Itu Bu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari Bapak Ibu semuanya, saya adalah manusia biasa. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu artinya adalah permohonan hibah sebetulnya. Untuk yang kedua, silakan mungkin dari tokoh masyarakat atau mungkin dari kepala desa. Monggo Pak, monggo Pak. Kasih ada di belakang. Menjauh di belakang sendiri. Jadi nanti ada 2 sesi. Ini setelah Bapak ini nanti langsung dijawab oleh beliau, kemudian kita posisi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Andi Budan dari Situasi, Ketua Desa Situasi. Ya, pertanyaan saya seperti ini. Terkait di desa kami, di kawasan desa kami, warga kami itu rata-rata ikut di koperasi yang simpan pinjam, yang itu tiap minggu, dan itu sangat membebani warga masyarakat kami. Dikarenakan orang-orang yang sangat butuh, bukan tidak ada pilihan, jadi akhirnya tetap mereka ambil pinjaman di mingguan. Itu tanggung rempek. Yang kami mohon, yang kami minta solusinya dari Bunda, karena keberadaan masyarakat kami pada umumnya memang banyak ekonomi lemah, dan rata-rata yang ikut pinjam di mingguan itu mayoritas bermasalah di koperasi-koperasi yang lebih besar. Jadi itu salah satu permasalahan yang disampaikan. Mohon solusi. Terima kasih. Terima kasih. Ada 2 pertanyaan. Kebetulan ini tentang perkooperasian yang mungkin betul-betul menjadi bidangnya Bu tadi. Itu silakan Bu untuk memberikan jawaban. Baik, matur nuwun Ibu dari Kopbanus Indah. Pak Asma bisa apa? Bu Yayu, nggih, sama Pak Ades Basri. Koperasi itu pada prinsipnya adalah membangun kemandirian. Makanya dari, oleh, untuk
Nah terus kalau mulainya dikasih hibah gimana Bu Utari? Ibu penyakit ya itu. Penyakitnya yaitu akhirnya terus nyadong daun. Koperasi saya sebesar itu Bu di Setiabudi Wanita enggak pernah dapat hibah sampai 40 tahun. Ceker dia. Nah itu maka harus dibangun rasa memiliki yang dimiliki oleh kita semuanya selaku anggota agar kemudian muncul rasa kemanusiaan. Itu bagaimana caranya? Harus ada semacam pendidikan perkoperasian. Itulah pentingnya peran Lapenkop, Lembaga Pendidikan Perkoperasian. Nah di Popinda Kabupaten Malang itu lumayan Lapenkopnya. Nanti akan saya tugasi untuk kemudian melakukan inventarisir terhadap seluruh kopuan-kopuan se-Kabupaten Malang. Di antara 390 kopuan itu yang hidup apik kira-kira 30%. Setengah apik ya kira-kira 30%. Menteri-menteri itu sisanya sak matine. Dulu pada saat membentuk, saya sudah sampaikan pada Pak Bram. Pak Bram itu Kepala Dinas Koperasi Provinsi zamannya Pak Dikarwo tahun 2009. Itu bentuknya bersama saya Bu. Tapi saya sudah sarankan ojo agak-agak. Saya bilang begitu. Waktu itu bilang Bu Tari, ini ada perintah Pak Dikarwo untuk bentuk koperasi wanita. Aku yang ngomong Bu Tari, ayo. Tapi ojo agak-agak. Sak kecamatan siji ini. Itu. Kenapa begitu? Agar kue ekonominya itu kuat, luas. Lagalah. Gak sak kecamatan siji tambah 2.000 Bu Tari jangan apa? Apa sih? 2.000. Terus maunya gimana? Maunya tiap desa dibentuk satu desa satu kopuan. Waduh. Pengalaman saya pribadi, pembentukan koperasi itu tidak bisa dipaksakan, tapi harus tumbuh dari bawah. Kalau tumbuh dari bawah, itu bisa kuat karena ada keinginan. Dan ini saya lakukan setelah melihat pengalaman Pak Dikarwo. Saya kemudian menginisiasi di salah satu desa di Ngantang, Kecamatan Ngantang. Saya tahun 2014 kampanye, mereka tahu saya dalam koperasi, mereka kemudian minta supaya di sini dibentuk koperasi Bu Tari karena kami sangat ingin. Oke, 2015 saya datang reses seperti ini, pulang dari NTT karena dapat penghargaan dari Presiden Satya Lencana Mirakarya. Saya langsung ke sana. Semangatnya tinggi sekali. Sampai ke sana anggotanya calon ada Bu Tari. Berapa orang? Sudah 40 orang. Oke. Sampai betul-betul pengen berkooperasi? Iya. Tahu bahwa kooperasi itu ada banyak hal yang harus dilakukan, ngerti Bu, karena kami ingin. Oke. Lengono saya datangkan lembaga yang saya bentuk namanya LP Patri Sakti, Lembaga Pengajian Pendampingan Perkooperasian. Ini saya bentuk di Malang yang mendampingi kopuan-kopuan dan berbagai macam-macam. Dibentuklah di situ. Orangnya semangatnya tinggi sekali. Sekarang asetnya sudah 1 miliar lebih hanya dalam waktu 4 tahun. Sudah 1,2 miliar. Anggotanya 300 ribu. Terus saya nyewa kantor dewi, rumah kosong itu disewa, dan bagus sekali. Tidak hanya simpan pinjam tapi produktif. Maksud saya itu dari semua kopuan. Ini kan barang kadungan, jagung dibuka Cina barang wis kadung pada diapak. Nah juga, nah ini kan kudu dipenak. Maka harapan saya, ibu galanglah kekuatan kemampuan di kalangan ibu-ibu yang berada. Sekarang katanya berapa Bu? 100 berapa? Sekarang 108, alhamdulillah itu sudah bagus. Sekarang ibu saya kasih cara.
namanya sistem SGS, satu bawa satu orang anggota bawa satu anggota, sehingga akan masuk menjadi 216. Satu orang masuk satu. Terus dari tiap-tiap orang, nanti Trisakti saya mintanya untuk kesini untuk mendampingi penjenengan agar tidak terseok-seok lagi. Apa yang sekarang ada yang menjadi piutang macet 42 juta itu nggak boleh dibiarkan, harus ditagih walaupun pelan-pelan, karena kan koncone dhewe, tanggone dhewe, kan gitu kan? Harus gitu kan? Maka pelan-pelan dirumuskan, itu tetap dilakukan penagihan. Cuman ke depan, tolong kalau mau penyelenggaraan kerso gunakanlah sistem tanggungan seperti di tempat saya ini. Jadi SBW Malang itu tempat lahirnya sistem tanggung renteng. Lalu diimplementasikan di situ panjang, wis 40 tahun dengan dinamika. Orang jatuh tahun 81, Pak Gedebuk tahun ini udah tinggi jatuh. Nah, tetapi jatuhnya bukan karena sistemnya, karena orangnya. Maka ketika saya diminta jadi ketua SBW tahun 2006 sampai sekarang, saya sangat berhati-hati di dalam mengelola keuangan. Dibuatlah aturan-aturan. Biasanya koperasi yang kecil-kecil memiliki aturannya durung baku. SOP, SOM, pengendalian internal, tata cara keluar masuknya uang, pembukaan dan sebagainya, tapi itu seringkali manual dan tersentral pada ketua. Banyak kan begitu, menyebabkan akhirnya operasi ini berjalannya tersendat-sendat. Ibu masih bagus, masih bisa memperbaiki tadi itu sehingga ketua anggota 15 bisa 110. Selamat, Bu, bagus itu. Untuk saat desa lumayan. Nah, bagaimana caranya mengembangkan? Ibu berorientasilah kepada kebutuhan anggota. Kebutuhan anggotanya apa? Beras, misalkan ya, untuk konsumsi beras, gula, pangan dan sebagainya. Kalau memang kebutuhannya 108 orang itu dihitung dalam sebulan, belanja ini nggak usah belanja di Joko, tapi belanja di koperasi. Nanti kalau memang ibu mau buka toko, SBW itu sudah siap jadi distributor, gudangnya besar, jadi bisa dijual ke ibu, bisa dari tempat pulak. Kalau ibu kerja di Sumawe, nanti saya siapkan tempat pulaknya di SBW. Kalau sudah pulaknya dipulai, harganya lebih rendah dari anggota untuk bisa dijual lagi kepada tempat ibu. Nah, ini artinya apa? Koperasi yang tumbuh dari dirinya sendiri itu seorang gede, kalau udah besar dengan lah ini tanpa hibah, orang hibah ini orang utang kurang duit, utari ini mau panen, kemudian mau hari raya, kita bisa Bu pinjam SBW 75 juta. Oke, saya pinjam. Ya, hubungan antar koperasi. Ini Bu sebagai jaminan akta jual beli. Akhirnya saya ikut menjamin. Ini habis, tambah lagi 150 juta. Jalan lagi. Sampai sekarang sudah 1 miliar lebih. 4 tahun. Nah, maka ini sistemnya tanggung renteng persis SBW. Jalan dengan baik. Dan ini bukan ibu-ibu tok, tapi bapak ibu. Saya sambil menguji coba sistem tanggung renteng itu kalau diterapkan di bapak ibu bisa kan? Ternyata bisa. Nah, maka nanti saya punya lembaga pendamping, saya inventarisir, kalau bisa ketemu saat kecamatan Sumber Manjing, Wetan begitu, nanti saya datangkan ke sini, ibu bawa laporan tahunannya, RAP-nya biar dianalisis, lalu nanti akan dibedah dari mana. Karena perlu untuk dibedah koperasi-koperasi yang dalam posisi menteri, KIO, enggak. Bila perlu disatukan jadi satu kalau tidak bisa tumbuh sendiri. Karena kekuatan kelembagaannya kalau terlalu kecil-kecil, ekonominya kecil, tidak bisa melakukan apa-apa. Di koperasi saya itu dengan anggota hampir 10.000 orang, itu sudah asetnya 100 miliar.
Lek gak kena Covid karyawannya sak memegai. Alhamdulillah kabeh sejahtera. Kalau betul-betul dikelola dengan baik, mampu menghidupi orang sak desa aslinya. Kalau penjenengan kerso, kepala desa itu yang mana? Di sini ada nggak? Apa juga? Geledek saja. Baik, ini Pak Jono. Jadi Bu Yayu kalau Pak Jono ini kudu membangun kesepakatan di sana. Ya apa caranya Kopan itu gede disupport sama desa. Caranya cepat gimana? Ibu-ibu dari Dasawisma tadi itu diminta untuk masuk di dalam koperasi wanita Nusa Indah tadi. Lek 100.000 kayak seorang langsung dicecil Bu simpanan pokoknya. Terus kemudian ikuti seluruh tata cara berkoperasi dengan baik. Penduduk wanita dewasa di sini berapa orang? 1.200 Bu. Entek nong saya di sini. Dadek nong kabeh anggota koperasi Nusa Indah. Kok penjenengan tak boleh jalan maju? Ya, tak carikan jalan. Oh sudah pikir cara Iqbal. Iqbal itu gak ada males. Serius, koyok mari rapi enggak tuanya tidak omah. Males kerja. Tapi ada kayak tantangan. Oleh tema deh. Mau cara dilakukan. Itu enggak males. Ya nak, iki omahe, iki mobile, males deh. Alasan kerja. Apa omah wis ora beli sono teko omahku, gitu kan? Tapi kalau kamu tak kasih kerja, kamu kerja. Rumah kamu beli sendiri dari hasil kerja. Beto itu membangun sebuah proud diri kita. Maka ibu bisa agak sedikit kerja keras nanti tak tutu jalan. Lek nek kene tok ora cukup. Tak tutu jalane ben iso, tapi kerjasama karo Pak Kades. Ya apa carane Dasawisma kabeh berku dadi anggotane koperasi Nusa Indah. Engko lek rusak besok kabeh berku dadi anggota koperasi ini gede melayani konsumsi masyarakat sak desa. Enggak mungkin penjenengan gak bisa urus sak gunung. Betul, saya kira 1.000 orang, katakanlah satu keluarga itu butuh beras 10 kilo, peng 10 wis pirang kilo, pirang ton ini. Kira-kira sama sak sumber panjenengan kan gak cukup memenuhi kebutuhan beras Kopan, ya kan? Itu satu potensi sudah. Potensi berikutnya, nanti bapak-bapak misalkan dari situ mau mengembangkan kambing, mau mengembangkan sapi, nyele duit ning kono, marino dadi sapi dadi modus dikembangkan. Ini kan kemudian di situ ibu-ibu bisa buka warung sate. Warung sate digele-gule karo sate. Mendina butuh wedhus. Aku mulai butuh wedhus ini katanya. Butuh wedhus awakku. Saya nggak berani kalau ke sana. Kalau ganteng kok iko. Iku sih terus wedhus. Jadi nek butuh wedhus. Jadi begitu. Kita mau masuk inovatif Bu. Nggak ibu nemu tenaga nom. Ada nggak umur saya yang nom? Ibu mungkin usianya kira 60 ada Bu? Ibu 60 ada? Yes. Oh 66. Nah, ibu cari sing petang puluhan dulu. Melakukan sih untuk badan. Ibu yang ngasih ibu di tempat tidak apa-apa, tapi sing minder itu ada sekretaris, boleh sing ngomong-ngomong. Tapi sing pengen bangun desa. Pengen bangun itu, kena corona itu gak iso nang Taiwan, gak iso nang Hongkong, gak iso nang Arab pisan, neng omah ae. Bangun desa. Itu kan Pak ya. Nah, nek pendengar dulu Pak, iki Pak Jare. Ayo kok dibikinkan pilot project membangun desa ini namanya apa nih? Nah itu nanti kita kooperasinya Trisakti, desanya kamu jadi bikin pilot project membangun desa ala RC. Nah, iso jajal bikin pilot project satu sih, begitu berhasil duplikasi ke desa yang lain. Saya ingin memunculkan potensi-potensi desa itu secara alamiah maupun secara kreativitas. Alamiah contohnya, ono koyo lembah kerang, banyu-banyu itu alamiah, tak bisa digawe. Dari kreativitas, macam-macam ini termasuk kreativitas.
Saya tadi, loh Pak Api, Pak ini dari apa Pak? Ini dari Bu, dari kopi loh. Ini api lagi. Ini disentuh dikit udah manis, udah jadi dagangan kelas dunia. Bisa, soalnya bagus sekali. Bundar-bundar kecil-kecil. Saya pikir tadi bagian apa? Bukan asli, ternyata asli. Nah, ini kan dagangan kita salah satunya. Banyak Bu yang bisa kita kerjakan, tapi Ibu siapkan tenaga-tenaga muda. Saya sedang mencari Mas Satria ini, nanti kita akan mendampingi para UKM yang bisa kita upkan ke sampai tingkat dunia melalui marketplace yang bekerja sama dengan Google. Ya Mas Satria ya, itu makanya saya sekarang sama Bang Deso itu boleh ilmu kreatif. Saya cari, saya didik, kembalikan lagi ke desa untuk kemudian mendampingi desanya sendiri-sendiri. Itu dengan baik. Ya pemerintah bisa, tetapi kadang-kadang pemerintah juga nggak telaten. Kalau kepala dinas ganti, pokoknya ganti. Begitu. Baik, kemudian untuk yang sudah asli Pak, itu juga perlu didatangi ke sana, Pak Kades. Jadi supaya itu menjadi satu, hampir mirip lah dengan ini bisa apa ya? Sumber Majeng Wetan, kecamatannya lah. Oh, desanya juga ya Pak ya? Oh, tak pikir. Jadi desa Sumber Majeng Wetan ini mungkin yang sejenis dengan ini, kita punya prototipe untuk bangun desa dengan model begini. Ini menjadi api. Saya mungkin bisa nyari 2, 3, sampai 5 desa untuk menjadi model apa namanya, community development ya istilahnya, membangun komunitas di mana di situ berbagai macam kemampuan dan potensi bisa dikuatkan. Dan saya nanti dari sisi koperasi dan UKM-nya, nanti ada sisi kebudayaannya. Ibu nanti kalau sudah bisa berbicara dengan kami, pulangnya nggak usah jauh-jauh, saya aja nanti dikirim ke sini di drop. Tapi kebutuhan Kongdeso sampai semacam-macam misalkan bisa juga di drop, karena jarak jangkaunya masih bisa dijangkau. Itu cara untuk membangkitkan ekonomi pedesaan agar kemudian banyak gadis-gadis dan pemuda-pemuda tidak pergi jauh keluar desa, sing tarik mesti sing umur bisa tekan gitu ya, jutaan. Akhirnya desa itu entek arek nom-noman. Kita upayakan bagaimana desa bisa terbangun dengan ide-ide kreatif dari Bapak Ibu dan terutama adik-adik muda itu. Kalau misalnya dikumpulin itu idenya sajane akeh. Cuma mereka kalau kumpul mau tuwek ada ngomong. Kalau ada ngomong-ngomong ini modelnya. Kalau harus kumpul dewe, wah kayak ide macam-macam yang kadang-kadang di luar kita ternyata dia jauh lebih baik. Nah kan gini, pembinaan perkooperasian dalam rangka ini, COVID ini mari kita gunakan agar kita terus-menerus bisa berpikir kreatif. Kemarin saya dari Paga, Sumakul, dijak mampir kalau Kesraya, Laur Kesraya, itu ke Depok, Mahoni, api ternyata. Mereka juga bisa membangun itu melalui dana desa dan partisipasi warga masyarakat serta pihak ketiga. Pokoknya nanti kalau kelihatan bagus, ya kita pasti akan besar. Nah kami siap Bu. Jadi ibu susunya Koplan SBW itu siap. Ya, kami siap jadi ibu susunya. Jadi istilah dia dari Kanjeng Nabi kan selalu ada ibu susu. Ibu susu di Kanjeng Nabi namanya Halimatu Sa'diyah. Ya kan? Nah SBW biar jadi ibu susu bagi Koplan-Koplan itu. Sejak awal berdirinya Koplan-Koplan itu, saya selaku ketua SBW sudah ayo Linio tak bantu. Tapi Koplannya tidak diundang ya Pak. Padahal saya itu sudah membuka sampai ini kan kemarin di APBD yang kemarin 2019 sudah saya turunkan bantuan 100 laptop sistem dan programnya ini masih sedang saya carikan, dan laptop dan printer untuk 100 Kopwan Kabupaten Malang, Kota Malang sama Batu. Kabupaten Malang 70 kalau nggak salah, di Batu 10, di Kota Malang 20. Sak Malang Raya lewat Asosiasi Koperasi Wanita Malang Raya. Saya ajak
dulu sempat lihat rakober. Dari dulu saya pakai semua untuk aktivitas karena memang itu membutuhkan mosok nulis yang tangan terjadi rasa apa anggotanya 1000 susu koplak tangannya, bukan kepalanya yang koplak, ini tangannya yang koplak berkulis. Kata dia dulu ya, dia mantan sangat semoga semoga ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kabupaten. Saya pernah ke sana Pak, biar Acua itu. Masih berhubungan dengan perkembangan operasi wanita, terutama yang ada di Gedung Badai. Kalau tadi yang disampaikan adalah masalah berkembang dan macet. Karena kami sebagai kepala desa selama 3 tahun ini, di desa kami ada nama obat. Tahu obat apa itu namanya? Tapi pernah awal saya di desa itu ada semacam RAT tapi nggak begitu jelas. Sampai hari ini tidak ada RAT karena kami sebagai kepala desa Gedung Badai untuk paling tidak ingin menghidupkan koperasi itu lagi. Yang saya minta petunjuk, kira-kira kita harus bersikap bagaimana, karena ini adalah modal merupakan bantuan hibah yang saya khawatirkan nanti suatu saat ada istilahnya pembinaan dari inspektorat atau BPK, terus saya mau menjawab apa? Karena selama saya di desa ini tidak ada namanya RAT yang dilaksanakan. Jadi soal berkembang atau macet, jadi saya secara pribadi kurang paham. Mungkin ini yang perlu saya tanyakan, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang lain bisa ya? Mungkin satu lagi ya, satu lagi setelah ada pertanyaan. Satu lagi. Baik, kalau belum ada juga nggak apa-apa. Jadi langsung saja urusan temuan nanti Pak. Itu memulainya koperasi itu tandanya koperasi itu benar dan urip adalah kalau dia bisa RAT. Kalau perusahaan RUPS itu tanda bahwa koperasi itu benar. Nah kalau nggak bisa RAT perlu dicari sebabnya apa. Apakah tidak mengerti membuat laporan keuangan, atau kemudian terlalu banyak bocor sehingga bingung membukukan, atau kemudian catatannya paten selain keras. Jadi digoleki gak ono. Mergo catatannya dicatatkan tembok, dicatatkan gini, udah catatan pasar, ditekani buku situnya, ditekani buku manahin, bisa mungkin begitu. Awal-awalnya dulu, karena dituntut untuk jadi. Itu loh Pak, salah satu yang dulu saya nggak setuju juga karena itu. Ojo dipaksa muncul kalau tidak ada keinginan. Tetapi kalau ada keinginan orang itu greget terus. Nah kalau greget terus itulah yang membuat dia hidup terus karena greget. Tapi nanti saya bantu Pak. Jadi harapan saya nanti lewat adik-adik saya ini dikumpulin aja sak semuanya, diidentifikasi. Sing urip itu tandane lek RAT. Nek gak RAT berarti ada sebab tertentu. Bom mati, bom setengah mati. Maka itu perlu dilakukan treatment sendiri-sendiri. Sing wis jalan tadi kayak Ibu Nusa Indah itu treatmentnya sendiri. Yang goleki wong iku mau apa gak operasine kayak Bapak sampaikan tadi itu di Gedung Badai patut dicari. Gedung Badai itu ya waduh, Pak batu yang besar itu masih ada kan? Di pinggir jembatan itu Pak. Karena ada jembatan merah itu Pak. Api kemudian Gedung Badai itu. Jembatan gantung ya, bukan jembatan batu kayak epic. Jembatan batu di sebelahku dia.
itu. Nah, ini jembatan ini apa namanya gantung. Jadi nanti begitu ya Pak, Ibu dan Bapak semua sak sumari. Saya tak bikin program itu. Di dalam rumah juang saya itu di dalamnya ada pembinaan koperasi. Itu dilaksanakan oleh lembaga LBH Sakti. Pembinaan infrastruktur, lalu pembinaan generasi muda. Saya minta kalau Bapak setuju sama saya, aku nyuwun arek nomor sih betul oleh lanang tak binani melalui rumah juang saya untuk dia ditingkatkan kapasitasnya, pengetahuannya, paling tidak 1 tahun di kami bina, aku tak balik menang desa dan punya pengetahuan utamanya untuk pengetahuan secara ekonomi, bagaimana membantu urusan-urusan kreativitas di desa tersebut yang bisa diangkat sebagai upaya-upaya peningkatan ekonomi. Ini kemarin di Sumatera saya juga sudah sampaikan, saya ingin satu desa 1 anak saja yang usianya kira-kira 18 sampai maksimal 25 tahun. Kenapa? Si banter ya, kira-kira selesai kuliah, terus tak kuliah mana, begitu itu. Nanti kita akan ajari bagaimana kreativitas membangkitkan ekonomi kreatif untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Karena sekarang cari pekerjaan susah, maka kita harus menciptakan pekerjaan sendiri. Caranya menciptakan pekerjaan adalah membangun skill. Skill dimulai dari sekarang era digitalisasi, maka seluruh proses itu menggunakan model-model digital. Nah, ini yang saya ingin membangkitkan kesejatiannya sebagai bangsa Indonesia, punya nilai-nilai luhur, punya pengetahuan tentang bagaimana menjaga ekonomi, dan nanti berbagai pelatihan-pelatihan akan saya berikan kepada adik-adik. Apa perlu kita tarik enggak? Tapi sok-sokan kira-kira sakulan pisan kumpul untuk kemudian apa kami yang datang untuk memberikan pelatihan-pelatihan. Ya minimal supaya bisa nulis, bisa ngomong. Karena dari tulis dari ngomong menggunakan HP ini akan bisa menciptakan anak-anak yang nanti di rumah mungkin orang tuanya nggak ngerti bakatnya apa, tapi ketika kita eksplor ketemu bakatnya ternyata. Itu yang saya ingin membantu di daerah pemilihan saya menciptakan pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi pelopor. Pembangunan cek kakean sing dolen tanpa sebab. Yo lek dolene mulai gak tambah. Nah, lek dolene mulai terus tambah. Maka kan maksudnya tambah nemu awake. Tapi jerone ana wong iku lho. Iku kan bahaya ya. Maka ayo kita ciptakan anak-anak kita yang punya sesuatu yang lebih positif agar kemudian di desa ini tercipta generasi-generasi. Itu saya ingin sekali mencetak seperti itu untuk kemanfaatan hidup saya sendiri, membantu banyak orang, karena saya sudah menjalankan hantarkan menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Itu saya sudah berterima kasih, maka rasa terima kasih saya tunjukkan dengan ikut membantu penyelenggaraan bangun desa melalui berbagai hal-hal yang bisa kita lakukan bersama-sama. Nanti bagi Bapak Ibu, tadi saya sudah dipesan Bapak-bapak pendeta pengen bicara dengan saya ya sekitar 15 menit, tapi tidak di forum. Bapak-bapak kepala desa juga begitu, jadi forumnya bisa kita sudahi dulu untuk kemudian saya dengarkan di offline ketemu dengan para tokoh-tokoh semua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan.